bikin geger dunia sepak bola. Staf sus Kemenpora Hamdan Hamadan blak-blakan bongkar ada satu pemain timnas Indonesia yang sudah ngebet banget main di Eropa. Bahkan sampai mendapat pujian langsung dari agen pemain bintang Eropa Paulo Dybala. Mendadak nama bek lokal Rizky Ridho mencuat sebagai kandidat kuat yang mungkin sudah diincar klub Eropa. Wah apakah ini saatnya bek andalan Garuda ini berkarir di benua biru? Terobosan super sensasional. Indra Syafri tiba-tiba jalin komunikasi intens dengan Patrick Kluivert jelang pimpin timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Benarkah akan bekerja sama dengan sang ahli strategi Coach Alex Pastor untuk wujudkan mimpi Indonesia menembus Piala Dunia U20 2025? Akankah kolaborasi ini mengubah segalanya? Breaking news kejutan besar. Media ternama Asia bongkar fakta mengejutkan. Patrick Kluivert telah menginterview 4 pelatih lokal untuk gabung timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan akan segera terungkap siapakah sosok yang akan bergabung dan membantu Kluivert membentuk timnas Indonesia menjadi kekuatan baru di Asia. Breaking news bikin shock. Jelang timnas U20 Indonesia tampil di Piala Asia U20 2025, Wilber Jardim mendadak alami cedera yang bisa bikin tim pelatih pusing 7 keliling. Apakah ini akan mengancam kans Garuda Muda untuk tampil maksimal di turnamen bergengsi Asia? Atau justru jadi peluang bagi pemain lain untuk bersinar? Gak ada yang nyangka sebelumnya. Indra Syafri akhirnya bongkar alasan mengejutkan di balik keputusan mencoret Arkan Kakak dari timnas U20 Indonesia. Ternyata gara-gara satu hal di luar dugaan ini. Apakah itu? Apakah karena performa yang menurun dan belum cukup untuk turnamen selevel Piala Asia U20 2025 atau justru ada faktor lain yang tak terduga dan bisa bikin fans terkejut? Fans timnas bisa langsung dibuat geger. PSSI akhirnya beri jawaban yang tak disangka-sangka saat ditanya soal kriteria pemilihan pemain lokal oleh Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Apakah ada nama besar yang bakal dicoret? Dan benarkah pelatih anyar ini akan lakukan perombakan besar-besaran demi bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Breaking news yang bikin heboh. Sandy Walsh dilaporkan segera tinggalkan cafe Michelin dan kini disebut-sebut berpeluang gabung klub Asia. Apakah bakal merapat ke Liga Jepang yang lebih kompetitif, kembali ke klub Belanda demi tantangan baru, atau justru pilih kejutan dengan bergabung ke klub top Asia demi menatap masa depan cerah di level internasional? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Bikin geger dunia sepak bola. Staf sus Kemenpora Hamdan Hamadan blak-blakan bongkar ada satu pemain timnas Indonesia yang sudah ngebet banget main di Eropa. Bahkan sampai mendapat pujian langsung dari agen pemain bintang Eropa Paulo Dybala. Mendadak nama bek lokal Rizky Ridho mencuat sebagai kandidat kuat yang mungkin sudah diincar klub Eropa. Wah apakah ini saatnya bek andalan Garuda ini berkarir di benua biru? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Bek andalan timnas Indonesia yang bermain di Liga 1, Rizky Ridho disebut-sebut bisa menjadi salah satu pemain yang diincar klub top Eropa. Setelah staf ahli Kemenpora bidang kepemudaan dan diaspora Hamdan Hamadan menyatakan bahwa memang ada pemain timnas yang sudah sangat ingin berkarir di Eropa. Bahkan dirinya pun ingin membantu para pemain Indonesia agar bisa berkarir di Eropa. Ia mengaku melakukannya secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Sebagai seseorang yang memiliki jaringan luas di dunia sepak bola Eropa, Hamdan sudah menghubungi salah satu agen ternama untuk menilai potensi pemain timnas Indonesia. Agen yang dimaksud bukan orang sembarangan karena sebelumnya pernah menangani transfer Juan Sebastian Veron, Paulo Dybala, hingga Hernan Crespo. Setelah melihat profil dan rekaman permainan pemain timnas Indonesia yang dimaksud, agen tersebut memberikan penilaian positif.
Menurutnya, pemain ini memang memiliki potensi besar untuk bermain di liga-liga top Eropa. Namun, sang agen menyarankan agar posisi terbaiknya di Eropa adalah sebagai gelandang bertahan defensive midfielder atau DMF. Saya bercita-cita membantu pemain kita ke Eropa secara pro bono. Kebetulan saya punya kenalan di luar negeri, ujar Hamdan Hamadan. Saya mengirimkan profil CV dan video permainan pemain tersebut ke agen Juan Sebastian Veron, Paulo Dybala, dan Hernan Crespo. Saya hanya bertanya pada mereka bagaimana pendapatnya tentang talenta Indonesia ini. Saya mendapat laporan bahwa pemain ini sangat bagus. Mungkin kalau dipindah ke posisi DMF, dia sudah siap tampil di liga-liga top Eropa, tambahnya. Tak hanya satu agen, Hamdan juga mengirimkan data pemain ini kepada 3 agen top Eropa lainnya. Semua agen memberikan respons positif mengakui bahwa pemain ini memiliki kualitas untuk bermain di level tertinggi. Bahkan ada seorang pelatih yang secara terbuka memuji kemampuan pemain ini, terutama jika bermain di posisi gelandang bertahan. Saya sampaikan apa adanya dan responsnya sangat positif, kata Hamdan Hamadan. Saya kaget karena ada pelatih yang juga memuji bahwa pemain ini bisa bermain sebagai gelandang tengah. Saya sudah menyerahkan data pemain ini kepada 3 agen ternama dan mereka menilai pemain ini layak bermain di Eropa, tutupnya. Jika benar Rizky Ridho adalah pemain yang dimaksud oleh Hamdan Hamadan, maka peluangnya untuk bermain di liga top Eropa semakin terbuka. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di level tinggi bersama timnas Indonesia, Rizky Ridho bisa menjadi pemain berikutnya yang merantau ke Eropa. Kini tinggal menunggu keputusan dan langkah konkret dari sang pemain sendiri. Akankah ia segera hijrah ke klub Eropa? Terobosan super sensasional. Indra Syafri tiba-tiba jalin komunikasi intens dengan Patrick Kluivert jelang pimpin timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Benarkah akan bekerja sama dengan sang ahli strategi Coach Alex Pastor untuk wujudkan mimpi Indonesia menembus Piala Dunia U20 2025? Akankah kolaborasi ini mengubah segalanya? Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memastikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia senior Patrick Kluivert sebagai bagian dari persiapan Garuda Muda menghadapi Piala Asia U20 2025. Turnamen ini akan berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025, di mana timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Indra Syafri menegaskan bahwa komunikasi antar pelatih timnas Indonesia, termasuk dengan Patrick Kluivert, adalah bagian dari kebijakan yang diminta langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Oh iya, sejak awal Ketum sudah menegaskan bahwa antar pelatih timnas Indonesia harus saling bersinergi, ujar Indra Syafri kepada wartawan di Stadion Madia. Sebagai bentuk komunikasi tersebut, Indra Syafri dan Patrick Kluivert sudah bertemu sebelumnya. Bahkan pada 13 Januari 2025, Kluivert sempat mengunjungi pemusatan latihan timnas U20 di Stadion Madia dan berbincang langsung dengan Indra Syafri. Kami menjalin komunikasi dengan cara berbagi informasi, salah satunya dengan memberikan beberapa rekaman video pertandingan timnas Indonesia U20, jelas Indra Syafri. Indra Syafri berharap timnas Indonesia U20 bisa bersaing dengan baik di Piala Asia U20 2025. Ia menargetkan Garuda Muda untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan digelar di Chili. Untuk bisa tampil di Piala Dunia U20, timnas Indonesia U20 harus mencapai babak semifinal Piala Asia U20 2025. Artinya, Garuda Muda harus menjalani setidaknya 5 pertandingan di turnamen ini. Dengan komunikasi yang baik antara Indra Syafri dan Patrick Kluivert, diharapkan timnas U20 semakin siap menghadapi tantangan di Piala Asia demi mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Mampukah Garuda Muda mencapai target ini? Breaking news bikin shock.
Jelang timnas U20 Indonesia tampil di Piala Asia U20 2025, Wilber Jardim mendadak alami cedera yang bisa bikin tim pelatih pusing 7 keliling. Apakah ini akan mengancam kans Garuda Muda untuk tampil maksimal di turnamen bergengsi Asia? Atau justru jadi peluang bagi pemain lain untuk bersinar? Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi para pemainnya menjelang keikutsertaan di Piala Asia U20 2025. Ia mengungkapkan bahwa satu pemain mengalami cedera, yaitu Wilber Jardim, yang mengalami masalah di bagian pinggul. Indra Syafri tidak mengungkapkan secara pasti kapan Wilber mengalami cedera. Namun sebelumnya Wilber Jardim sempat tampil dalam turnamen internasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga cedera tersebut baru dirasakan setelah tim kembali ke Jakarta. Pihak tim medis segera melakukan pemeriksaan intensif untuk mengetahui tingkat keparahan cedera Wilber. Hasilnya kondisinya sudah mulai membaik meskipun belum pulih 100%. Wilber Jardim mengalami sedikit masalah di pinggul. Setelah menjalani pemeriksaan dan terapi di Medical Sports Center selama 3 hari berturut-turut, kondisinya terus membaik, ujar Indra Syafri. Ia juga menambahkan bahwa secara keseluruhan, 99% pemain siap tampil di Piala Asia U20 2025. Selain kabar mengenai Wilber Jardim, Indra Syafri juga memberikan perkembangan positif terkait Jens Raven yang sebelumnya mengalami cedera kaki. Jens bahkan sempat absen dalam beberapa pertandingan timnas U20 Indonesia di turnamen Sidoarjo. Kini ia sudah sepenuhnya pulih dan siap bermain. Sampai kemarin semua pemain dalam keadaan fit, kata Indra Syafri. Timnas U20 Indonesia telah kembali ke Jakarta sejak Senin lalu. Mereka akan menjalani latihan di Jakarta hingga Sabtu mendatang sebelum berangkat ke Shenzhen, China untuk mengikuti Piala Asia U20 2025. Garuda Muda tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Irak, dan Yaman. Kami akan berangkat pada 8 Februari 2025 malam dari hotel menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tim akan terbang ke Cina pada 9 Februari 2025 pukul 00.20 waktu Indonesia Barat, tutup Indra Syafri. Dengan mayoritas pemain dalam kondisi fit, timnas U20 Indonesia siap memberikan yang terbaik dalam ajang bergengsi ini. Breaking news kejutan besar. Media ternama Asia bongkar fakta mengejutkan. Patrick Kluivert telah menginterview 4 pelatih lokal untuk gabung timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan akan segera terungkap siapakah sosok yang akan bergabung dan membantu Kluivert membentuk timnas Indonesia menjadi kekuatan baru di Asia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah melakukan wawancara dengan 4 pelatih lokal sebagai bagian dari proses seleksi tim kepelatihannya. Keempat pelatih yang diwawancarai adalah Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, dan Eko Purjianto. Zulkifli Syukur menjadi pelatih pertama yang menjalani interview dengan Patrick Kluivert. Setelah itu giliran Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, dan Eko Purjianto yang mengikuti proses serupa. Saat ini Zulkifli Syukur menjabat sebagai asisten pelatih Persela Lamongan di Liga 2 2024/2025 dan tengah berjuang membawa timnya promosi ke Liga 1 2025/2026. Sementara itu, 3 pelatih lainnya Kurniawan, Bima Sakti, dan Eko Purjianto sedang bertugas di Timnas U20 Indonesia yang dipimpin oleh Indra Syafri dan bersiap menghadapi Piala Asia U20 2025. Di sela persiapan Piala Asia U20, ketiga pelatih tersebut menyempatkan diri bertemu dengan Kluivert dan melakukan presentasi mengenai gagasan serta filosofi mereka di hadapan pelatih asal Belanda tersebut. Saya menerima undangan wawancara satu persatu. Yang pertama itu Zulkifli Syukur dan dia sempat membagikan momennya di media sosial. Setelah itu ada Bima Sakti dan Eko Purjianto, ungkap Kurniawan Dwi Yulianto kepada media. Kurniawan Dwi Yulianto menyebutkan bahwa proses wawancara berjalan dengan baik dalam suasana santai. Ia dan para pelatih lainnya berbagi pandangan serta berdiskusi dengan Kluivert.
Namun Kurniawan mengaku tidak tahu pasti apa yang sedang dicari oleh Patrick Kluivert karena keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih timnas Indonesia tersebut. Dari 4 kandidat ini, Kluivert hanya akan memilih 2 orang untuk bergabung ke dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Keputusan ada di tangan Patrick Kluivert karena beliau yang menilai siapa yang paling cocok, ujar Kurniawan. Meski hanya 2 pelatih yang akan terpilih, Kurniawan menegaskan bahwa ini bukanlah ajang persaingan antar pelatih lokal. Menurutnya, semua kandidat memiliki kualitas terbaik dan siap membantu timnas Indonesia berkembang. Siapapun yang terpilih nanti, kami akan memberikan dukungan penuh, tutup Kurniawan Dwi Yulianto. Proses seleksi 2 pelatih lokal ini masih terus berlangsung dan PSSI dijadwalkan akan mengumumkan nama-nama yang terpilih pada bulan Februari 2025. Menarik untuk ditunggu siapa 2 pelatih lokal yang akan bekerja bersama Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Fans timnas bisa langsung dibuat geger. PSSI akhirnya beri jawaban yang tak disangka-sangka saat ditanya soal kriteria pemilihan pemain lokal oleh Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Apakah ada nama besar yang bakal dicoret? Dan benarkah pelatih anyar ini akan lakukan perombakan besar-besaran demi bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? PSSI optimistis bahwa Patrick Kluivert selaku pelatih baru timnas Indonesia akan bersikap objektif dalam menentukan skuadnya. Federasi juga meyakini bahwa pemain lokal masih memiliki peluang besar untuk bersaing, meskipun saat ini timnas Indonesia banyak dihuni oleh pemain diaspora dan naturalisasi. Saat ini banyak pemain diaspora yang memperkuat timnas Indonesia. Sebagian besar dari mereka harus melalui proses naturalisasi sebelum bisa membela Garuda. Berikut daftar pemain diaspora dan naturalisasi yang sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Penjaga gawang ada Martin Paes. Lini belakang ada Jay Itzes, Mes Hilgers, Elkan Bagot, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Eliano Reijnders, Jordi Amat, Sandy Walsh, Kevin Dix, Calvin Verdonk, dan Saine Patinama. Lini tengah ada Tom Haye, Mark Klok, dan Ivar Jenner. Lini depan ada Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Jumlah ini berpotensi bertambah karena 3 pemain baru saat ini sedang dalam proses naturalisasi, Tim Geupens dan Dion Marks yang diproyeksikan untuk tim usia muda, plus Ole Romen yang diproyeksikan untuk tim senior di lini serang. Saat rapat kerja DPR untuk membahas naturalisasi ketiga pemain tersebut, muncul perbedaan pendapat. Sebagian mendukung naturalisasi sebagai cara meningkatkan kualitas timnas, tetapi sebagian lainnya mengkritik keras kebijakan ini. Para legislator yang menentang naturalisasi khawatir bahwa semakin banyaknya pemain diaspora akan menghambat kesempatan pemain lokal untuk masuk timnas Indonesia. Menanggapi kekhawatiran ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa Patrick Kluivert akan memilih pemain berdasarkan kualitas, bukan asal-usul mereka. Coach Kluivert tidak melihat pemain berasal dari mana. Dia hanya fokus pada persaingan di setiap posisi, ujar Sumarji dalam rapat tersebut. Jika pemain lokal memiliki kualitas yang lebih baik, meskipun hanya sedikit lebih unggul, maka dia yang akan dipilih. Menurut Sumarji, Kluivert ingin menciptakan persaingan sehat di dalam skuad timnas Indonesia, sehingga baik pemain lokal maupun diaspora harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk mendapatkan tempat di tim utama. Dengan pendekatan ini, PSSI yakin bahwa pemain lokal tetap memiliki peluang besar untuk bersaing dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Gak ada yang nyangka sebelumnya. Indra Syafri akhirnya bongkar alasan mengejutkan di balik keputusan mencoret Arkan Kakak dari timnas U20 Indonesia. Ternyata gara-gara satu hal di luar dugaan ini. Apakah itu? Apakah karena performa yang menurun dan belum cukup untuk turnamen selevel Piala Asia U20 2025, atau justru ada faktor lain yang tak terduga dan bisa bikin fans terkejut? Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menjelaskan alasan mengapa ia harus mencoret 3 pemain lama dari skuad Garuda Muda yang dipersiapkan untuk Piala Asia U20 2025. 3
Tiga pemain yang tidak masuk dalam daftar skuad adalah Arkan Kaka, Mesa Alhamzah, dan Rizky Afrizal. Sebelumnya mereka merupakan bagian dari timnas U19 Indonesia yang berhasil menjuarai Piala AFF U19 2024. Bahkan ketiganya juga ikut serta dalam turnamen internasional yang diikuti timnas U20 Indonesia beberapa waktu lalu. Indra Syafri mengungkapkan bahwa alasan utama pencoretan ketiga pemain tersebut adalah karena adanya pemain baru dengan kualitas lebih baik. Tiga pemain yang masuk ke skuad adalah Fafa Sevarustanto, Evandra Florasta, dan Aulia Rahman. Menurut Indra, dirinya selalu menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam seleksi pemain. Keputusan untuk mencoret dan memilih pemain murni berdasarkan performa, terutama saat turnamen di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi, tiga pemain baru ini berhasil menggantikan tiga pemain lama, yaitu Rizky Afrizal, Arkan Kaka, dan Mesa Alhamzah. Saya sangat mengapresiasi kompetisi usia muda serta pembinaan yang dilakukan oleh klub. Karena berkat pembinaan yang baik, ketiga pemain baru ini bisa masuk ke dalam daftar 23 pemain terbaik timnas U20 Indonesia, ujar Indra Syafri. Indra juga menegaskan bahwa status klub tidak memengaruhi keputusannya. Meski Arkan Kaka bermain untuk Persis Solo, Rizky Afrizal membela Madura United, dan Mesa Alhamzah baru bergabung dengan Nakhon Pathom United di Thailand. Keputusan tetap diambil berdasarkan kebutuhan taktik dan strategi tim. Khusus untuk Mesa Alhamzah, Indra menegaskan bahwa pencoretannya bukan karena ia bermain di luar negeri, melainkan murni karena pertimbangan taktik dan strategi yang diterapkan di timnas U20. Oh, tidak ada hubungannya dengan klub. Semua klub sudah setuju dan merelakan pemainnya tetap di timnas. Minggu ini tidak ada lagi pemain yang kembali ke klub, kata Indra Syafri. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan berangkat ke Shenzhen, China pada Minggu 9 Februari untuk mengikuti Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Tim Garuda Muda tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Irak, dan Yaman. Dengan komposisi pemain terbaik yang telah dipilih, Indra Syafri optimistis membawa timnas U20 Indonesia bersaing di turnamen ini. Breaking news yang bikin heboh. Sandy Walsh dilaporkan segera tinggalkan Cafe Mechelen dan kini disebut-sebut berpeluang gabung klub Asia. Apakah bakal merapat ke Liga Jepang yang lebih kompetitif, kembali ke klub Belanda demi tantangan baru, atau justru pilih kejutan dengan bergabung ke klub top Asia? Demi menatap masa depan cerah di level internasional, pemain timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan akan meninggalkan klubnya Cafe Mechelen dan berpeluang bergabung dengan salah satu klub di Asia pada bursa transfer musim dingin 2025. Menurut laporan dari GVA, beberapa klub Asia menunjukkan minat untuk merekrut bek kanan berusia 29 tahun tersebut. Sandy Walsh tidak masuk dalam rencana pelatih Cafe Mechelen Besnik Hasi. Yang pasti pemain timnas Indonesia ini sedang mencari tantangan baru, tulis GVA. Sebagai fullback kanan, Sandy Walsh menarik perhatian sejumlah klub Asia, terutama karena bursa transfer di Asia masih terbuka hingga saat ini, lanjut laporan tersebut. Keputusan hengkang dari Cafe Mechelen tampaknya menjadi pilihan logis bagi Sandy Walsh karena ia mulai jarang mendapatkan menit bermain sejak Besnik Hasi ditunjuk sebagai pelatih klub Belgia tersebut. Sepanjang musim 2024 hingga 2025 hingga pekan ke-24 Liga 1 Belgia, Sandy Walsh baru tampil dalam 6 pertandingan. Bahkan dalam 3 pekan terakhir, ia sama sekali tidak masuk dalam daftar skuad. Sebenarnya keinginan Sandy Walsh untuk bermain di Asia bukanlah hal baru. Pada awal Februari 2024, ia secara terbuka menyatakan ambisinya untuk bermain di level tertinggi Asia, khususnya di J-League atau K-League. Saya mempunyai ambisi suatu hari nanti bermain di level tertinggi Asia. Saya berbicara tentang J-League di Jepang atau K-League di Korea Selatan, ujar Sandy Walsh dikutip dari GVA. Jika melihat pengalaman beberapa pemain Indonesia, Liga Jepang bisa menjadi pilihan yang berisiko. Beberapa pemain hanya menjadi alat marketing tanpa mendapatkan banyak menit bermain.
Contohnya adalah Pratama Arhan yang kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di Tokyo Verdy, serta Justin Hubner yang lebih sering berada di bangku cadangan Cerezo Osaka. Sebaliknya, Liga Korea Selatan bisa menjadi opsi yang lebih baik. Asnawi Mangkualam pernah membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di K-League 2. Meskipun hanya bermain untuk Ansan Gunners dan Jeonnam Dragons, ia tetap mendapat kesempatan bermain secara reguler. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Sandy Walsh berpotensi menjadi pemain Indonesia berikutnya yang merumput di Asia Timur. Jika ia benar-benar hengkang ke J-League atau K-League, tantangan besar menantinya. Namun dengan kerja keras dan kesempatan yang cukup, ia bisa menjadi pemain kunci di klub barunya. Kini pertanyaannya adalah klub mana yang akan menjadi tujuan berikutnya bagi Sandy Walsh.